Komitmen penegakan hak asasi manusia telah dipaparkan masing-masing capres pada debat 12 Desember 2023 kemarin di gedung KPU. Komitmen yang disampaikan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui tindakan. Namun bagaimana tanggapan aktivis HAM? Dan telah hadir bersama kami Bung Natalius Pigai. Selamat malam, Bung. Malam, apa kabar? Ya, Sehat? baik, sehat ya, Bung. Sehat. Ya, ini kan isu HAM menjadi salah satu tema besar ya, pada debat capres kemarin ini. Bagaimana Anda menilai gagasan-gagasan terkait penegakan dari masing-masing capres kemarin di debat? Ya, kalau saya mengikuti dari dekat karena saya ada di dalamnya. Jadi apa yang dipaparkan oleh calon presiden nomor 1 yaitu Pak Anies Baswedan dengan Pak Ganjar, itu lebih kepada penegakan hak asasi manusia, ya, penegakan HAM. Sedangkan yang paling penting di sini adalah pengembangan pendidikan, ya. Jadi penegakan dan pengembangan. Pak Prabowo menyampaikan secara komprehensif, ya, yaitu penegakan HAM. Penegakan HAM itu siapa yang harus melakukan penegakan HAM? Sebenarnya institusi-institusi penegak hukum. Antara lain Komnas HAM, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung. Yang Pak Prabowo menyampaikan bahwa kesejahteraan mereka akan lebih baik. Maka proses pencarian keadilan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia akan tidak hanya sekedar menyelesaikan persoalan, tapi kualitas pelayanan penegakan hukum juga akan lebih baik. Itu kan Pak Prabowo menyampaikan itu. Yang kedua, Pak Prabowo juga lebih progresif, yaitu tidak hanya sekedar penegakan hak asasi manusia, tetapi juga pengembangan, ya, pengembangan nilai, prinsip maupun juga hukum HAM dalam berbagai aspek. Sosialisasi yang secara masif juga dilakukan, kemudian juga mungkin berorientasi juga kepada bagaimana memasukkan pendidikan HAM dalam kurikulum nasional untuk membangun Indonesia yang berbasis hak asasi manusia pada generasi-generasi yang akan datang. Kalau pendidikan HAM itu masuk, maka rakyat Indonesia secara otomatis mereka akan mengetahui tentang prinsip dan nilai-nilai HAM. Maka di dalam perjalanan kehidupan bangsa, kalau mereka menjadi pemimpin pada masa yang akan datang, maka mereka lakukan kebijakan dan pembangunan berbasis hak asasi manusia. Jadi dilihat dari paparan mereka, kalau Pak Ganjar lebih kepada penegakan HAM. Kemudian juga Pak Anies juga lebih kepada penegakan HAM. Kalau Pak Prabowo selain penegakan HAM juga lebih kepada pembangunan hak asasi manusia, pembangunan pemasyarakatan dan pengembangan hak asasi manusia. Jauh lebih komprehensif dan konkret dan real yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu sesuai dengan standar. Standar hak asasi manusia itu tidak hanya sekedar melindungi, yaitu menegakkan hak, tapi juga bagaimana menghormati hak asasi manusia, tapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan HAM. Kalau rakyat Indonesia itu tidak memasyarakatkan tentang kesadaran hak asasi manusia, maka sangat kemungkinan kecil rakyat menghormati HAM dan juga sangat kemungkinan kecil rakyat memenuhi kebutuhan HAM. Kebutuhan HAM itu apa? Sandan, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu kebutuhan hak asasi manusia. Tidak hanya sekedar bicara tentang bagaimana menghukum orang, bagaimana mengadili orang, bagaimana proses hukum di kepolisian yang lebih berorientasi pada HAM, bagaimana proses hukum di kejaksaan yang berorientasi pada HAM, atau bagaimana proses peradilan berorientasi pada HAM. Tidak sekedar itu. Jauh melampaui itulah pembangunan berbasis HAM. Dan itu ditunjukkan oleh Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto jauh lebih memahami secara komprehensif, menyeluruh tentang bagaimana prinsip, nilai maupun juga penegakan dan pembangunan HAM secara keseluruhan. Nah, itu yang terlihat kemarin, yang saya lihat.
Ya, kemudian seberapa penting pandangan terkait HAM ini perlu dipaparkan oleh calon presiden kepada rakyat ini? Iya, karena begini, eh, semua peraturan undang-undang dasar, undang-undang maupun berbagai peraturan, baik itu peraturan yang menyangkut eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun juga semua aturan-aturan yang menyangkut tentang kebijakan dalam berbagai hal, baik itu perburuan, pertanahan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, semua itu dijiwai dan disemangati oleh nilai-nilai kemanusiaan, ya, hak asasi manusia. Oleh karena itulah maka tidak boleh menghindar atau terhindar dari pembicaraan atau topik tentang hak asasi manusia di dalam debat calon presiden. Contoh saya kasih tahu, bagaimana proses hukum dari proses penyelidikan, pengumpulan data, kemudian penyelidikan, itu sampai dengan pengambilan keputusan oleh hakim, itu tahapan-tahapan itu nilai HAM semua. Bagaimana seorang yang dituduh itu harus mengetahui, bagaimana seseorang yang dituduh itu harus diperlakukan secara baik dan adil, sampai pada bagaimana menyampaikan hasil keputusan kepada publik, atau bagaimana seseorang itu tidak boleh dikurung tanpa alasan. Bagaimana equality before the law. Bagaimana seorang yang dituduh itu mendapatkan hak keadilannya. Itu kan semua nilai-nilai HAM. Kalau belum lagi kita bicara tentang kesehatan, juga menyangkut nilai HAM semua. Perburuan juga nilai HAM semua. Jadi seluruh aspek kehidupan bangsa, semua aturan, peraturan, perundang-undangan yang menyangkut tentang sebuah negara atau kehidupan berbangsa, hayat hidup orang banyak apalagi, itu semua menyangkut HAM. Sehingga topik tentang HAM itu memang sangat penting dan nomor satu. Karena apa? Negara kita ini kan lahir setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal HAM. Dia lahir setelah itu. Sehingga undang-undang dasar itu dijiwai oleh Deklarasi Universal HAM. Berbagai undang-undang yang semua ada sekarang di Indonesia itu, seluruh aspek kehidupan yang mengatur tentang seluruh aspek kehidupan itu ada nilai HAM. Sehingga tidak bisa kita terhindar untuk bicara tentang hak asasi manusia. Begitu. Kemudian apakah pendidikan HAM ini perlu diberikan kepada rakyat Indonesia atau bahkan dimasukkan ke mata pelajaran di sekolah ini? Harus, wajib. Jadi di dalam SMA, kalau nggak salah 2020 itu, kebijakan hak asasi manusia sudah masuk dalam buku kurikulum. Khusus SMA ya, termasuk ya banyak foto-foto saya di situ dan kegiatan saya dimasukkan. Diajar juga, seperti SMA Pengudi Luhur. Itu ada bukunya, buku resmi yang kurikulum nasional punya Pak. Itu ada. Saya berharap apa yang dilakukan ini, saya tidak tahu apa dia punya judul bukunya, tapi yang buku tentang Pancasila itu. PPKN ya. Iya, PPKN. PPKN itu satu bab itu tentang kegiatan saya, hak asasi manusia dan kegiatan saya dan banyak foto-foto saya di situ. Saya tahu setelah anak saya kebetulan SMA dia, jadi langsung dia pulang dia kasih tunjuk bukunya. Dan dari sekolah Pengudi Luhur Jakarta, Brawijaya kasih saya juga bukunya. Jadi saya berpikir kalau seperti ini saja ditanamkan dari SD, ditanamkan TK lah, dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai di tingkat universitas. Kalau sudah masuk ke S2 dan S3 itu kan sudah pilihan, dan seringkali juga mahasiswa sering mengambil aspek bidang hak asasi manusia itu, jadi tergantung kepada yang bersangkutan. Tapi kalau dari TK sampai dengan SMA itu wajib dimasukkan dalam kurikulum nasional. Kenapa? Karena kurikulum nasional itu akan membentuk karakter hak penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Mindsetnya akan terbentuk. Kalau sudah rakyat itu sudah memahami tentang hak asasi manusia secara komprehensif, nilai-nilai dan juga pengetahuan yang lebih luas, maka di situ dia berorientasi pada asas-asas yang dimaksud itu adalah asas universalitas.
dia akan nanti terbuka. Dia akan menghormati, dia akan menghargai orang lain. Dia akan respect terhadap orang lain. Careness, kepedulian terhadap orang lain. Itu akan terbentuk, Pak. Ya, jadi pendidikan HAM ini sebaiknya Harus. diberikan sejak dini ya. Ya. Nah, kemudian Dulu kan zaman Orde Baru kan ada kadarkum, kesadaran hukum. Ya sekarang juga harus juga bangun kesadaran hak asasi manusia. kemudian gini, Bung. Ini tujuan dari pendidikan HAM sendiri ya. Tujuan utamanya apa ini? Tujuan pendidikan hak asasi manusia itu adalah bagaimana endingnya itu adalah bagaimana seseorang itu tidak mengganggu orang lain supaya tidak mengurangi apa yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi biarkanlah dia menjadi diri sendiri sebagaimana kodrat yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak mengurangi tentang bagaimana dia berpikir, bertindak, berbuat maupun juga langkah-langkah kehidupannya. Jadi biarkan dia menjadi dirinya sendiri gitu. Memang di dalam konteks hak asasi manusia itu ada pembatasan berdasarkan Syrakuze. Prinsip Syrakuze itu ada batasan. Tapi batasan itu terbatas pada aspek-aspek tertentu. Misalnya hak untuk berorganisasi. Hak untuk misalnya menyampaikan pendapat. Itu bisa dibatasi. Misalnya hak untuk seperti Butet Kartadirejasa. Itu bisa dibatasi. Contoh. Kalau kamu mau demo tidak boleh di Jalan Tamrin. Kalau mau demo kamu di jalan di sini. Itu kan bisa pembatasan. Atau misalnya pendirian organisasi. Kalau yang mengancam keutuhan nasional bisa dibatasi. Pembatasan itu hanya bisa dilakukan kalau sesuatu itu mengganggu ketertiban nasional, moralitas dan keamanan nasional. Jadi ada aspek itu. Yang tidak boleh dibatasi itu adalah dianiaya, disiksa, dibunuh. Kemudian juga yang tidak boleh dibatasi itu keyakinan. Dalam keadaan apapun, Indonesia dalam keadaan goncangan misalnya. Yang situasi apapun namanya dia berdoa, berkeyakinan tidak boleh dibatasi. Karena itu dalam situasi apapun tidak boleh. Begitu. Jadi saya kira itu. Kemudian terakhir ini, Bung, harapan dan solusi untuk menangani HAM ini ke depannya bagi pemimpin nantinya gimana? Saya kira gini, ya, masyarakat ikuti aja apa yang Prabowo sampaikan. Karena itu komprehensif sesuai dengan standar HAM. Standar HAM itu ada dua. Yang pertama adalah penegakan HAM dan yang kedua adalah pengembangan HAM. Itu sangat komprehensif. Di dalam prinsip penegakan maupun pengembangan itu mengandung ada 3 nilai. Yaitu penghormatan terhadap HAM. Yang kedua perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga pemenuhan hak asasi manusia. Yaitu sandan, pangan, papan, makan, minum, kesehatan, pendidikan dan lain. Pak Prabowo menyampaikan secara komprehensif. Jadi rakyat ikuti saja kalau bicara dalam konteks hak asasi manusia. Prabowo jauh lebih komprehensif. Wong di belakang Ganjar maupun di belakang Pak Anies orang-orang belum tentu ada orang kompeten kok. Kalau Prabowo kan ada saya satunya. Natalius Pigai ada di situ. Sangat tidak mungkin kita bangun Indonesia tanpa berbasis HAM. Apalagi Pak Prabowo yang lebih progresif begitu. Kan kemarin dia sendiri menyampaikan. Saya kaget ketika Pak Prabowo sampaikan bahwa saya berpikir bahwa Pak Prabowo lebih berorientasi pada pendidikan nilai-nilai atau pengembangan hak asasi manusia. Malah justru ketika ditanya, oke, semua kita selesaikan. Semuanya. Artinya kan semua komprehensif. Lebih real dan konkret. Kalau dalam konteks hak asasi manusia. Karena Prabowo mendengar kami semua. Kalau yang lain kan belum tentu didengar oleh para capres. Makanya mereka muncul contoh Pak Ganjar hanya muncul dengan kasuistik. Kan nggak bisa begitu. Kemudian Pak Anies juga hanya muncul dengan kasuistik. Seperti Kanjuruhan maupun juga kilometer 50. Itu kan tidak bisa begitu Pak. Karena itu ini tidak bicara tentang kasuistik. Holistik. Pemimpin itu harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya komprehensif dan holistik. Yang besar. Jadi cuma Pak Prabowo yang menyampaikan komprehensif dan holistik. Sementara Ganjar menyampaikan kasus. Kemudian Pak Anies juga menyampaikan kasus. Ya gimana? Kalau hanya bicara tentang kasus.
Kasus itu mah gampang, kecil itu. Mau selesaikan dengan cara apa? Sekarang orientasi dunia sekarang itu restoratif justice. Sudah tidak lagi berpikir hukum pembalasan, retributive justice. Sekarang berpikir dunia itu adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu itu dengan restoratif justice. Maka pengadilan-pengadilan kan ada ruang mediasi sekarang. Kalau dulu kan mana ada, Pak? Dulu kalau sudah masuk proses peradilan itu keputusannya langsung di keputusan final, baru nanti mediasi itu bisa terjadi. Sekarang kan sebelum proses hukum sudah ada ruang mediasi di pengadilan. Karena itulah maka hukum ke depan itu adalah hukum yang memanusiakan manusia. Ya, restoratif justice. Tidak hanya sekedar retributive justice. Jadi saya sampaikan bahwa kalau kemarin tuh ternyata Pak Prabowo jauh lebih memahami secara komprehensif tentang bagaimana membangun Indonesia berbasis HAM. Sementara kedua calon presiden menyampaikan kasus. Jadi HAM itu bukan hanya sekedar kasus ya Pak ya, Waduh, tapi seluruhnya kan ya, saya Pak, ya? bilang HAM, makan minum, Iya, semuanya termasuk ke hak HAM itu atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas ekonomi, hak perburuan. Kan itu semua HAM, Pak. Karena itu tidak hanya sekedar menghukum orang, tidak hanya sekedar proses hukum, tapi juga jauh lebih itu adalah bagaimana membangun Indonesia berbasis. Sekarang sudah masuk lagi hak yang komunal, yaitu hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup. Kalau dulu bicara tentang hak individu setiap orang, bagaimana hak Anda untuk makan, hak Anda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak Anda untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sekarang sudah lebih luas lagi, hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan. Sudah jauh lagi melampaui itu. Karena itu Prabowo, yang Pak Prabowo sampaikan itu adalah lebih komprehensif. Karena itulah orang Komnas HAM kemarin kan memberi respon positif kan Pak Prabowo. Mereka respect. Kenapa Komnas HAM tidak respect ke dua calon yang lain? Karena mereka menyampaikan sesuatu yang sebenarnya aspek kecil daripada masalah hak asasi manusia yang lebih luas. Luas ya. Gitu Lebih ya, luas, ya. iya. HAM itu dari sisi konstitusi HAM itu kurang lebih ada sekitar 56 aspek HAM loh. Yang diatur menurut pasal demi pasal di dalam konstitusi HAM. Ya, mereka hanya menyampaikan satu aspek. Baik. Begitu. Terima kasih Bung sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Ya. Selamat malam. Ya. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.